Shalom. Halo. Halo. Suara saya ya. Apa kabar Bapak Ibu semuanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Pastinya luar biasa. Bersyukur kita bisa boleh hadir di ruang virtual Zoom ini. Senang bisa menyapa Bapak Ibu kembali di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa. Bersyukur juga kita mau hadir di sini. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum sempat saat teduh tadi pagi ya, atau ketinggalan, atau terburu-buru mungkin ya, ada Zoom pagi mungkin. Bersyukur juga siang ini kita boleh hadir di sini. Setiap saat Tuhan menunggu kita, Tuhan Yesus menunggu kita untuk datang kepadanya. Apapun yang kita alami, baik suka maupun duka, dia tetap ada bersama kita, menunggu kita untuk melaporkan apa saja sih yang kita hadapi saat ini. Dia sangat senang sekali kalau kita boleh percaya penuh kepadanya. Untuk itu mari kita bersyukur kepadanya karena dia terus menjaga kita, terus memelihara kita, terus menemani kita menghadapi apapun yang kita hadapi saat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang kepada dia, kita mau sembah dia, kita mau puja dan puji dia. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi dia, segala pujian dan hormat. Hidup
semua jemaat yang dikasih Kristus. Sebelum kita bersatu dalam doa, kami persilahkan Bapak Ibu berdoa masing-masing dalam hati, sembah dan pujilah Dia dengan segenap hatimu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Bapa pada siang hari ini, karena kebaikan-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami. Kasih-Mu senantiasa menjaga kami, penyertaan-Mu sempurna buat kami Bapa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar pada siang hari ini. Tuhan, perkenankan kami kembali untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk datang kepada-Mu Tuhan. Bersyukur untuk semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang maha baik, kami mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, ampunilah kami Tuhan, dan kasihanilah kami. Kuduskan dan sucikanlah kami Tuhan. Terimalah segala persembahan pujian dan penyembahan kami, agar itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa yang maha baik, kami akan beribadah siang hari ini untuk menyenangkan hati-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Roh Kudus, jamah kami semua, derajai hati kami. Hanya Engkau yang patut kami sembah dan tinggikan. Bapa, kami berdoa untuk jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus, mulai dari pujian, penyembahan, khotbah, maupun doa syafaat nanti. Tuhan Yesus, Tuhan mengawali ibadah ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terimalah Tuhan doa kami ini Tuhan, yang jauh daripada sempurna. Sempurnakanlah ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, siang hari ini tema ibadah kita adalah Rut, perempuan yang setia pada keluarga. Tapi kita punya satu pribadi yang jauh lebih setia dari Rut, Bapak. Bapak Engkau setia, Dia selalu menjaga kita, Dia selalu memberi ketenangan kepada kita, Dia selalu memberi kedamaian kepada kita. Nggak percaya, rugi rasanya ya. Mari kita sembah dan puji Dia, Bapa Kau setia. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita bisa berjumpa di tempat ini. Nah, kalau kata pepatah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Tapi anak muda zaman sekarang suka plesetin. Emang kalau udah kenal sayang gitu ya. Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tentunya di dalam Tuhan kita semua saling mengasihi. Sekalipun kita semua mungkin di sini ada yang kenal maupun yang tidak kenal. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Yunika Alfonsiani, biasa dipanggil Nike. Sekarang saya sedang menjalani masa studi teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, atau dulu lebih dikenal sebagai Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Ada di Jalan Menteng, Bapak Ibu. Jalan Menteng. Lalu Bapak Ibu, sebelumnya saya lulus dulu dari Fakultas Psikologi UI, dan sempat bekerja sebagai konselor siswa di sebuah sekolah swasta. Memang tidak terlalu lama, tetapi masa-masa saya menjalani profesi sebagai konselor siswa memberikan kepada saya sebuah gambaran akan realita keluarga di masa kini. Ketika saya menjadi konselor itu, saya berjumpa dengan berbagai macam kasus keluarga yang dampaknya adalah pada siswa. Bahkan dampaknya adalah pada kinerja belajar siswa. Misalnya saya waktu itu berjumpa dengan seorang anak yang merasa orang tuanya tidak pernah benar-benar hadir untuk dia. Katanya, ya uang sih hadir, fasilitas mewah, tiap hari dijemput, antar jemput pakai mobil, ada sih semuanya tersedia.
Tapi ketika anak itu pulang, dia menceritakan, saya tidak berjumpa dengan orang tua saya. Saya datang ke rumah, orang tua saya masih kerja gitu. Lalu ketika orang tua pulang, saya udah tidur, jadi tidak ada kesempatan untuk bisa berkomunikasi. Itu salah satu kisahnya. Lalu setelah itu, setelah saya tidak bekerja lagi sebagai konselor siswa karena saya harus fokus kuliah di SCT Jakarta, saya aktif untuk mengumpulkan kisah-kisah lansia di masa pandemi untuk saya bukukan kemudian. Bapak Ibu, dalam kisah-kisah yang saya dapatkan dari para lansia itu, mereka merasa ternyata di masa pandemi ini, apalagi di awal-awal pada waktu itu, mereka justru merasa ditinggalkan. Padahal kalau kita lihat gitu ya, apalagi di awal-awal pandemi, anak cucunya pada umumnya masih bekerja atau bersekolah dari rumah. Artinya apa Bapak Ibu semua? Artinya bahwa kedekatan fisik tidak menjamin yang namanya kehadiran itu. Dan semua ini menunjukkan bahwa sekarang mulai sulit atau mulai meluntur nilai kesetiaan dalam keluarga, seperti yang menjadi tema kita pada hari ini. Mungkin kita bertanya-tanya juga Bapak Ibu, apa hubungannya antara kesetiaan dengan kehadiran? Gitu ya. Banyak orang ternyata karena menganggap keluarganya ada masalah, atau kemudian keluarganya dirasa membosankan, tidak lagi memberikan kesenangan, lalu orang-orang itu kemudian begitu saja meninggalkan keluarganya. Dan Ibu Bapak semua, meninggalkan bukan berarti harus kabur dari rumah gitu, nggak pulang-pulang lagi, atau dalam arti bercerai. Meninggalkan bahkan bisa diartikan juga dengan misalnya, kemudian kita setelah kerja pulang malam terus, dengan 1001 alasan, padahal di rumah ada orang tua, ada pasangan, atau ada anak yang menunggu. Atau mungkin, oke, kita pulang tepat waktu gitu ya, tetapi ketika kita di rumah, kita langsung masuk kamar, mengerjakan urusan kita pribadi, dan tidak ada komunikasi sama sekali di rumah. Kita tidak lagi artinya benar-benar hadir bagi keluarga kita. Seakan-akan kita hanya mau hadir atau setia ketika keluarga kita lagi dalam kondisi yang baik-baik saja, dalam kondisi yang menyenangkan, atau mungkin ya nggak usah harus sampai menyenangkan, tetapi paling tidak ada masalah gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya pernah mengalami suatu kisah konkret gitu ya, ketika di mana saya menyadari bahwa saya sedang dalam posisi ketidaksetiaan. Saya ingat ketika saya masih remaja waktu itu, saya sempat dalam masa-masa malas pulang ke rumah. Karena di rumah saya waktu itu orang tua saya sedang berkonflik dengan pihak di luar keluarga saya gitu ya. Namun energi konflik itu terasa sampai ke anggota keluarga yang lainnya, pasti gitu ya. Akhirnya saya malas pulang, saya malas juga kemudian pulang-pulang terus ya dicurhatin, marah-marah juga curhatnya gitu ya. Akhirnya saya mencari kegiatan di gereja, di sekolah gitu ya, supaya kalau pulang itu udah malam, lalu kalau udah pulang malam ya orang tua ngerti lah ya, ini anak udah capek, jadi udah nggak usah diceritain lagi gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu kejadian udah 10 tahun yang lalu, di situ saya merasakan, oh itu adalah suatu realita bahwa saya sedang menunjukkan yang namanya ketidaksetiaan. Saya tidak mau setia untuk hadir dan mendengarkan curhatan orang tua saya. Dan saya berusaha kabur dari permasalahan keluarga. Dan seiring berjalannya waktu, saya pun menyadari bahwa sebenarnya kabur dari permasalahan adalah wujud ketakutan kita, atau waktu itu saya, untuk menghadapi setiap permasalahan yang kita jumpai di dalam keluarga. Dengan kata lain, saya lebih memilih untuk menyerah dengan keadaan dan kemudian pergi. Dan dari sini saya melihat bahwa salah satu tantangan terbesar dalam kesetiaan kita di dalam keluarga adalah ketakutan menghadapi masalah. Baik permasalahan yang ada di antara kita sebagai anggota keluarga, ataupun masalah-masalah yang dihadapi oleh anggota keluarga masing-masing, lalu kita terkena imbasnya. Kita takut untuk menghadapi semua itu. Kita takut energi kita habis. Kita takut kita nanti nggak bisa kerja lagi karena mungkin pikiran kita jadi mumet dengan masalah itu. Bapak Ibu, memang kesetiaan itu tidak pernah mudah dilakukan. Pasti menghabiskan energi, membutuhkan energi yang banyak. Dan saya yakin Ibu Bapak yang ada di sini sudah sangat tahu dan sangat berpengalaman dengan kata kesetiaan ini. Akan tetapi banyaknya tantangan kesetiaan dan besarnya tantangan kesetiaan ini membuat kita harus terus diingatkan dan disegarkan tentang makna dan wujud kesetiaan.
salah satunya di dalam keluarga kita. Bapak Ibu, hari ini mari kita bersama-sama belajar dari seorang perempuan bernama Rut. Saya mengajak kita semua untuk membuka Rut 1 ayat 1 sampai 18. Rut 1 ayat 1 sampai 18, mari kita membuka Alkitab kita. Jika Bapak Ibu sudah membuka Alkitab, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari Ibu Bapak semua kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, pada siang hari ini kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan di depan kami, Alkitab kami sudah terbuka ya Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk kami boleh mendengarkan dan membaca firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga kami boleh senantiasa merasakan cinta kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami juga boleh bersama-sama mewujudkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus di dalam keluarga kami. Inilah kami Tuhan yang siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk kita semua Rut 1 ayat 1 sampai 18. LAI memberikan judul Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kau mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut,
Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kita yang membaca dan mendengarkan senantiasa dimampukan juga untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu Bapak yang terkasih, sebentar saya akan share screen, bisa ya sepertinya. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ya, semoga sudah terlihat. Bapak Ibu, kitab ini dilatar belakangi situasi kelaparan yang membuat keluarga Elimelek yang berasal dari Bethlehem pergi ke Moab. Dan di Moab, keluarga tersebut mengalami suka dan duka, Bapak Ibu. Anak pasangan Elimelek dan Naomi, yaitu istrinya, bertemu dengan pasangannya di Moab. Tapi di Moab itu jugalah mereka sekeluarga mengalami yang namanya ujian atau badai di dalam keluarga itu. Naomi pertama-tama ditinggal mati oleh suaminya, lalu juga disusul oleh kematian kedua anaknya. Saya pun ketika membaca teks ini gitu ya, agak sulit juga merasakan apa yang Naomi rasakan, bagaimana ditinggal 3 orang yang ia kasihi. Dan dalam usia tuanya berarti ia harus merasakan duka sekaligus merasakan kesepian. Dan permasalahannya juga adalah bahwa di saat duka dan kesepian itu melanda Naomi, Naomi juga harus diperhadapkan dengan situasi dilematis, Bapak Ibu. Bagaimana dilematisnya? Bapak Ibu coba bayangkan, pada satu sisi kalau Naomi mempertahankan menantunya untuk tinggal bersama dengan dia, Naomi seperti yang dikatakan di bacaan kita tadi, tidak bisa memenuhi kebutuhan para menantunya, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan untuk memberi suami bagi para menantunya lagi. Atau ini disebut dengan budaya yang namanya budaya levirat. Jadi dalam budaya atau tradisi ini, kalau seorang suami meninggal dan ia belum memiliki keturunan, sang istri harusnya menikah lagi dengan saudara laki-laki dari suaminya. Ini dilakukan demi menjamin garis keturunan, khususnya garis keturunan dari laki-laki tersebut. Nah, Naomi mengatakan bahwa dalam usia tuanya, sudah pasti dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dia butuh waktu juga untuk mencari suami, lalu berarti juga butuh waktu untuk mengandung dan melahirkan anak. Jadi tidak ada lagi anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya. Dan ini diungkapkan Naomi, Bapak Ibu, dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Itu alasan Naomi kenapa yang pertama dia tidak bisa menahan menantunya. Akan tetapi dilemanya adalah pada sisi lain, kalau menantunya pergi meninggalkan dia, Naomi akan makin kehilangan segala-galanya. Dan dengan menyadari konsekuensi ini, Bapak Ibu, Naomi akhirnya membuat keputusan sebenarnya di sini. Dia memutuskan untuk menyuruh kedua menantunya untuk meninggalkannya. Tentu dengan dia tadi sudah mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi itu. Dan ini dia lakukan untuk kebahagiaan menantunya, bukan untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Dan dari sini kalau saya bayangkan, sepertinya Naomi memang menjadi seorang mertua yang sangat baik. Gitu ya, menarik memang tidak diceritakan dalam teks ini apa yang dilakukan Naomi sebelum-sebelumnya. Tetapi sampai-sampai kita bisa lihat bahwa kedua menantunya sebenarnya tidak langsung mau pulang. Harus sampai 3 kali Naomi menyuruh mereka pulang, baru ada yang mau pulang. Itu pun tidak dua-duanya mau pulang. Ini menarik. Relasi apakah yang dimiliki oleh Naomi dan para menantunya di dalam keluarga itu sampai orang-orang dalam keluarga itu mau bersama-sama bersatu. Bapak Ibu, dan Orpa pun sebenarnya baru mengiyakan untuk pulang di kali kedua ketika Naomi menyuruh mereka pulang. Dan yang kedua kali itu sebenarnya Ruth juga tidak mau pulang. Bahkan sampai yang ketiga kali pun ketika Naomi memaksa Ruth untuk pulang, Ruth tidak mau pulang juga ke bangsanya. Tapi menarik,
Ruth justru mau pulang bersama dengan Naomi. Bapak Ibu, ada satu kata yang menarik yang bisa kita lihat dalam teks ini. Dalam pasal 1 muncul 12 kali kata shub, atau artinya pulang. Ini bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Pulang ternyata menjadi kata kunci dalam perikop ini yang baik untuk kita gali juga. Ketika Ruth tidak mau pulang kembali ke bangsanya, tetapi Ruth justru mau pulang kepada Naomi gitu ya. Artinya Ruth merasa bahwa rumahnya tidak lagi ada di bangsanya. Rumah tempat Ruth berpulang adalah di dalam relasi dengan Naomi. Walaupun Ruth pasti tahu akan segala resiko bersama dengan Naomi seperti yang tadi Naomi sudah paparkan. Akan tetapi di sini Ruth memilih untuk tetap setia berada dalam relasi dengan Naomi. Dan dia siap menghadapi resiko yang ada. Dan kata kunci ini menjadi menarik untuk mengawali tema kita, tema kesetiaan yang akan kita bahas pada hari ini. Tema kesetiaan di dalam perikop ini berarti tidak bisa dilepaskan dari kata pulang atau kembali. Kesetiaan berarti dalam perikop ini diartikan sebagai sebuah perasaan yang berujung pada tindakan untuk selalu kembali ke sebuah tempat yang menjadi rumah kita. Bagaimanapun kondisi rumah itu, seberapa besar masalahnya, seberapa berantakannya rumah itu, atau seberapa tidak nyamannya rumah itu, tetapi ketika dia mau pulang, kesetiaan berbicara soal pulang gitu ya, pulang ke tempat yang dianggapnya sebagai rumah. Dan inilah yang ditunjukkan Ruth di dalam relasinya dengan Naomi. Sekali lagi, ia tidak kembali pulang ke bangsanya, karena ia merasa bahwa rumahnya adalah bersama dengan Naomi. Bapak Ibu, lalu bagaimana dengan Orpa begitu ya? Ini sedikit intermezzo. Beberapa buku tafsir yang saya baca mengatakan bahwa kita tidak dapat mengatakan bahwa Orpa sebagai tokoh tanda kutip antagonis gitu yang melawan, yang berlawanan dari Ruth, yang kemudian membuat kita seringkali berpikir, wah ini Orpa berarti nggak setia gitu ya. Tidak seperti itu Bapak Ibu, karena Orpa juga di sini telah membuat pertimbangan yang logis dan ini sesuai dengan yang disuruh oleh Naomi. Tetapi memang keberadaan Ruth gitu ya, Ruth sebagai tokoh yang ada di sini menampilkan sebuah pilihan yang tidak diekspektasikan atau pilihan yang tidak disangka-sangka akan terjadi. Bapak Ibu, tampaknya resiko yang Ruth rasakan untuk pulang atau kembali bersama Naomi itu tidak lebih besar dari rasa aman yang Ruth rasakan bersama dengan Naomi. Jadi pulang bicara soal rasa aman juga. Kesetiaan bicara soal rumah yang memberikan rasa aman sekalipun rumah itu mungkin berantakan. Teolog yang bernama Alicia Panganiban yang saya baca artikelnya justru melihat bahwa apa yang sedang dilakukan Ruth ini mengindikasikan bahwa Ruth sedang menaruh rasa amannya di dalam relasi dengan Naomi. Sehingga kemudian Ruth bisa mengatakan Allahmulah Allahku. Memang di sini masih jadi perdebatan secara biblis Bapak Ibu, apakah Ruth memang akhirnya menyembah Allah Israel atau tidak, karena Ruth berasal dari bangsa yang tidak menyembah Allah Israel. Namun memang bukan itu inti ceritanya, tetapi intinya adalah Ruth mengidentifikasikan dirinya dengan Naomi, bangsanya, dan Allahnya. Dan itulah yang sekali lagi menjadi dasar rasa aman Ruth, yang kemudian membawa Ruth untuk mau kembali pulang kepada keluarganya, yaitu Naomi. Bersama Naomi dan Allah Israel yang diimani oleh Naomi, disitulah Ruth merasakan rasa aman. Ruth sedang menunjukkan bahwa rasa aman atau bahasa Ibrani-nya adalah menukah. Itu bukan hanya terjadi ketika dirinya kemudian menikah lagi seperti yang Naomi katakan di ayat 9. Naomi menyuruh Ruth untuk menikah lagi, kembali ke bangsanya, menikah lagi, dan disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan gitu ya. Tetapi bukan itu yang dirasakan oleh Ruth. Ruth justru merasakan bahwa ya rasa aman itu bisa saya dapatkan ketika saya bersama dengan ibu, bersama dengan Naomi. Naomi yang percaya kepada Allah Israel. Menarik Bapak Ibu. Dan inilah yang menjadi aspek pertama kesetiaan Ruth, yang menjadi landasan bagi kita untuk berefleksi. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pribadi yang setia? Yang pertama Bapak Ibu, kesetiaan harus berdasarkan iman akan hadirnya cinta kasih Tuhan.
Kesetiaan tidak bisa dilepaskan dari cinta kasih Tuhan yang pertama-tama telah setia bagi kita. Tuhan adalah setia bagi umatnya. Seperti Tuhan yang telah setia memelihara keluarga Elimelek di masa kelaparan, seperti yang kita baca di ayat pertama. Cinta Tuhan yang setia memampukan keluarga Elimelek ini tetap hidup sekalipun ada masalah yang terjadi. Dan cinta kesetiaan inilah yang disebut dengan kata hesed. Hesed ini menjadi sebuah tema besar juga. Selain tadi kata pulang, ada kata hesed atau yang diartikan sebagai cinta kasih atau kebaikan atau kesetiaan. Jadi intinya ini adalah soal cinta dan kebaikan, kata hesed ini. Hesed dari Allah memampukan kita satu persatu yang ada di ruang Zoom ini atau di ruang YouTube ini untuk tetap hidup. Kita adalah manusia yang telah menerima cinta kasih Allah. Sekalipun kita masih merasakan kesusahan. Hesed Allah ini adalah cukup untuk kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan syukur dan harapan sekalipun keadaan kita tidak mudah. Sekalipun rumah kita juga sedang dilanda permasalahan. Dan ketika kita mampu merasakan bahwa kita adalah pribadi yang telah menerima hesed dari Allah, kita seharusnya terdorong untuk menghadirkan hesed bagi orang lain. Dan yang terdekat adalah salah satunya keluarga kita. Inilah yang sebenarnya sedang ditunjukkan oleh Ruth. Ruth menghadirkan hesed itu dalam relasi dengan Naomi. Karena beberapa asumsi yang ada, kita bisa tarik ini menjadi refleksi kita juga, kita lihat bahwa Naomi hidupnya begitu dekat dengan Allah. Naomi begitu merasakan cinta kasih Allah dalam keluarganya, sampai dia tadi bisa mengatakan kata-kata berkat, lalu bisa begitu mengasihi para menantunya gitu ya. Dan akhirnya Ruth yang kemudian menerima hesed ini dari relasi itu, dan akhirnya Ruth ini bisa menghadirkan kembali hesed itu dalam relasinya dengan Naomi. Hesed inilah yang memampukan Ruth untuk tetap hadir, sekalipun kalau kita bayangkan Bapak Ibu, Ruth di sini juga sedang dalam perasaan yang berduka, karena ditinggal oleh suaminya juga. Namun cinta kasih atau hesed yang sedang ditampilkan Ruth, yang dimiliki Ruth lalu ditampilkan oleh Ruth, menunjukkan bahwa cinta kasih itu memampukannya untuk bangkit dan akhirnya mempedulikan sesama, bahkan melebihi dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Dan yang kedua Bapak Ibu, bahwa kesetiaan bukan sekedar kewajiban. Kalau tadi kita pertama gitu ya telah melihat bahwa cinta kasih Allah telah hadir dalam hidup kita, dan rasanya itu bukan kewajiban Allah untuk mengasihi kita, gitu ya. Dan mari kita tarik itu ke dalam kehidupan kita sekarang, bahwa kesetiaan bukan sekadar kewajiban. Dan kalau kita lihat dalam cerita Ruth dan Naomi, Bapak Ibu, memang pada masa itu seorang menantu wajib ikut mertuanya, apalagi dari orang tua laki-laki gitu ya. Namun ketika mertuanya telah mempersilahkan menantunya untuk pergi, ya bisa saja sebenarnya untuk Ruth pergi. Dan ini yang menarik. Walaupun Ruth tidak lagi punya kewajiban bersama dengan Naomi, tetapi ia tetap mau memilih untuk bersama dengan Naomi. Dan ini menjadi refleksi untuk kita. Ketika cinta kasih Allah benar-benar hadir di dalam keluarga kita, kita rasanya tidak dapat lagi mengatakan, oh iya keluarga saya bertahan karena ya cuma karena kita hubungan darah sih gitu ya. Ya kan memang kita punya kakak bareng, jadi harusnya kita saling hadir dan setia gitu ya. Atau kan wajib lah ya setia merawat orang tua gitu ya. Atau ada juga mungkin berpikir nanti gimana kalau dilihat masyarakat kita sebagai anggota keluarga nggak setia sama keluarga kita, nggak berbakti sama keluarga, nanti bisa jadi bahan gosip gitu ya misalnya. Rasanya kita nggak bisa lagi seperti itu jika memang kesetiaan yang berasal dari cinta kasih Allah yang hadir dalam keluarga kita. Bukan kewajiban yang mengikat kita sebagai keluarga, tetapi cinta kasih Allah yang hadir di dalam relasi kita. Seperti cinta kasih Allah yang hadir di dalam keluarga Ruth dan Naomi. Kemarin saya menemukan sebuah quotes yang sangat bagus gitu ya, yang berbunyi, "Sticking with your family is what makes it family." Erat dengan keluarga adalah yang menjadikan itu keluarga. Memang kata-katanya gak diputar-putar ya Bapak Ibu. Tapi di sini menarik, sticking with your family is what makes it family. Jadi cinta kasih itulah, kerekatan itulah yang membuat kita keluarga. Tapi bukan hubungan darah, bukan status KTP, bukan status kakak.
relasi kita itulah yang menjadikan kita keluarga. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa kita setia karena ya memang ada hubungan darah. Tapi memang karena kita merasakan bahwa cinta kasih Allah hadir di dalam keluarga kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kesetiaan itu melampaui perhitungan manusiawi. Kalau kita gali tadi latar belakang keluarga Ruth dan Naomi ini, kita bisa lihat bahwa Ruth adalah orang Moab, sedangkan Naomi adalah orang Bethlehem. Naomi diceritakan akan kembali ke Bethlehem gitu, dan berarti Ruth harus meninggalkan keluarganya, meninggalkan tempat asalnya, bangsanya di Moab. Ruth tidak melihat gitu ya, tidak melihat Naomi orang mana, tetapi Ruth justru melihat bahwa Naomi sekarang adalah keluarganya. Mungkin menurut orang lain yang menyaksikan kisah ini bisa jadi berkata, loh bukannya lebih menguntungkan kalau Ruth tetap tinggal di dalam keluarganya. Ruth tetap ada di tempat asalnya, dia bisa cari suami lagi, dia bisa berkeluarga lagi, dan dia tidak perlu diomongin sebagai seorang janda dan seterusnya. Dia kan juga bisa berkumpul dengan orang-orang sesuku dan tidak perlu mengalami konflik budaya ketika dia harus pindah ke bangsa yang lain. Tapi inilah pilihan Ruth. Pilihan Ruth untuk setia melampaui perhitungan manusiawi. Dan ini menjadi tantangan juga bagi kita Bapak Ibu. Mungkin ketika kita hendak menjadi setia, sebelumnya kita melakukan berbagai perhitungan dulu. Apa untungnya saya setia buat diri saya sendiri? Atau mungkin apakah lebih baik saya setia kepada teman dibanding keluarga? Atau saya lebih baik setia di pekerjaan dibanding keluarga gitu ya? Memang ini bukan pilihan yang biner Bapak Ibu, berarti harus A atau harus B gitu, tidak bisa ada spektrum, jadi kita berusaha menyimbangkan. Tetapi Bapak Ibu seringkali perhitungan-perhitungan yang seperti itu membuat kita seolah lupa akan keluarga kita yang telah dipersatukan di dalam kasih Allah, di dalam hesed Allah. Nah, kita seakan-akan juga seringkali lupa gitu ya, bahwa memang Allah selama ini yang memelihara keluarga kita. Allah sendiri mengasihi kita tanpa perhitungan. Dan seharusnya itu yang kita terapkan di dalam keluarga kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yang bisa kita tarik dari cerita Ruth dan Naomi adalah bahwa kesetiaan membutuhkan keberanian untuk menghadapi risiko. Aspek ini berkaitan dengan aspek yang sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ketika kita melakukan perhitungan gitu ya, setia sama keluarga, mau tidak mau banyak ruginya. Kita jadi tidak bisa kumpul sama teman, atau mungkin kita jadi harus berkonflik juga dengan mungkin pekerjaan kita, atau kita perlu menguras emosi kita juga karena kita harus stay di rumah. Lalu berarti ketika kita harus kerja, kita harus mengeluarkan tenaga, maksudnya mengeluarkan energi untuk kita mengontrol emosi kita supaya jangan sampai apa yang ada di rumah dibawa ke tempat kerja. Bapak Ibu, kita juga perlu banyak waktu untuk menemani anggota keluarga kita kalau kita memilih untuk setia kepada keluarga, apalagi di saat anggota keluarga kita sedang menghadapi masalah. Akan tetapi, mari kita meneladani Ruth. Ruth berani memasuki sebuah kehidupan tanpa kepastian bersama dengan Naomi. Bahkan Ruth mau hidup bersama orang yang sedang berduka. Dan kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, tinggal bersama orang yang berduka itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kita harus nemenin dia, kita harus dengerin curhatan dia, kita harus nemenin dia nangis tanpa mungkin kita tahu kenapa juga, ya mungkin berlarut-larut gitu ya. Tapi inilah keberanian Ruth untuk memasuki kehidupan yang penuh dengan resiko. Ia mau menemani Naomi di saat dia tidak tahu gitu ya, nanti ke depannya akan gimana, apakah kehidupan ekonomi akan cukup, apakah dia secara emosi akan sanggup bersama dengan Naomi di saat mereka tinggal berdua. Tetapi justru ini pilihan Ruth. Dan akhirnya kita bisa melihat sebuah definisi yang dalam dari kesetiaan. Saya menangkap bahwa akhirnya Ruth dan Naomi di sini membuat kita bisa berefleksi bahwa setia adalah bentuk ketahanan seseorang untuk berjuang hadir bagi sesamanya. Dan dalam ini bagi keluarganya. Sekali lagi Bapak Ibu, setia adalah bentuk ketahanan kita untuk berjuang hadir bagi keluarga kita sekalipun ada masalah dan resiko yang menanti. Kesetiaan berkaitan dengan kemauan kita untuk berjuang menghadapi resiko tanpa kita menginginkan kesenangan yang instan. Yang buat kita harus menyingkirkan dulu, oke, ini kesenangan yang sementara, tetapi sekarang saya
karena cinta kasih Allah saya mau setia dengan keluarga kita, dan saya mau mendampingi, saya mau bersolidaritas dengan anggota keluarga saya yang sedang dalam masa-masa sulit. Dan ini bukan hal yang mudah, tetapi yang memampukan kita adalah cinta kasih Tuhan. Di dalam cinta kasih itu Tuhan memberikan kepada kita pengharapan. Pengharapan bahwa rencana Allah adalah baik untuk keluarga kita. Dan mengapa saya bisa memasukkan bahwa rencana Allah adalah rencana yang baik buat kita, nanti saya akan ceritakan apa yang terjadi di ending dari cerita Rut ini. Lalu yang kelima, sebelumnya Bapak Ibu, kesetiaan juga melampaui ego pribadi. Kita bisa lihat di sini bahwa Rut setia mendampingi keluarganya, yaitu Naomi, seorang lansia yang lagi berduka, yang lagi kesepian di saat Rut sendiri pasti sedang merasakan duka. Tetapi Rut justru memahami bahwa penderitaan Naomi sebenarnya jauh lebih besar dibanding dengan dirinya sendiri. Dan di sini Rut tidak serta-merta melihat kepentingannya sendiri, tetapi ia justru melihat keberadaan orang lain yang jauh lebih membutuhkan daripada dirinya sendiri. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Apakah kita masih hitung-hitungan dan akhirnya kita memilih untuk sesuatu yang cenderung menguntungkan pribadi kita saja, tanpa kita memikirkan anggota keluarga kita? Rasanya Bapak Ibu, cinta kasih Allah memampukan kita untuk kemudian bersolidaritas dengan anggota keluarga kita atau keluarga kita yang sedang menghadapi badai kehidupan. Sehingga kita dimampukan juga untuk tidak lagi berpusat pada diri sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Rut. Ia tidak memilih untuk pilihan yang menyenangkan dirinya sendiri, tetapi dia tahu siapa yang butuh ia kasihi. Bapak Ibu, kalau kita membaca cerita Rut ini sampai selesai, Ibu Bapak akan menemukan bahwa kesetiaan Rut ini berdampak sangat besar. Oleh karena Rut setia terhadap Naomi, dan dia mau pergi ke Bethlehem, ia bertemu dengan Boas. Dan singkat cerita, Rut dan Boas kemudian menikah. Dan ternyata keturunan kesekian dari pernikahan Rut dan Boas adalah Yesus. Rut mungkin pada waktu itu juga tidak membayangkan gitu ya, bahwa kesetiaannya dengan Rut ternyata menjadi bagian dari rencana Allah. Rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Dan Rut juga tidak tahu ternyata dirinya akan melahirkan keturunan yang ujungnya melahirkan Yesus Kristus. Mungkin yang Rut tahu pada saat itu adalah, saya sedang berduka, tapi ibu mertua saya lebih berduka dan lebih membutuhkan cinta kasih itu. Dan inilah yang membuat Rut akhirnya memilih untuk bersama dengan mertuanya, tanpa ia tahu di masa depan akan terjadi seperti apa. Kita sekarang sebagai pembaca di masa kini sudah tahu gitu ya, ternyata ini adalah keturunan Yesus Kristus nantinya, yang adalah nenek moyang Yesus Kristus nantinya. Tapi Rut pada saat itu tidak tahu. Tidak tahu bahwa kesetiaannya akan berdampak begitu besar. Tapi ternyata kesetiaan yang sehari-hari itu, setia kepada keluarga yang sifatnya kecil mungkin atau sehari-hari, ternyata dipakai Allah untuk menyatakan karya keselamatan bagi dunia ini. Allah memakai kesetiaan yang mungkin tampaknya kecil untuk menyatakan sesuatu yang besar. Dan ini menjadi ajakan untuk kita sebenarnya, Ibu Bapak semua. Untuk kita tidak meremehkan kesetiaan kecil yang sehari-hari, bahkan di dalam keluarga kita. Yang mungkin kita sudah bosan juga gitu ya. Memang kita tidak akan merasakan dampaknya sekarang. Atau bahkan bukan kita sendiri yang merasakan dampak kesetiaan itu. Tetapi cepat atau lambat, kita menyaksikan atau tidak gitu ya, kesetiaan akan berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kesetiaan berdampak untuk memberi daya bagi mereka yang sedang berduka untuk tetap hidup. Seperti Rut yang menemani Naomi. Dan akhirnya bisa berdampak pada hal-hal yang besar nantinya. Tentu jika kita mempercayakan kesetiaan kita di dalam cinta kasih Allah. Maka dari itu Bapak Ibu semua, mari kita membuka diri kita untuk berpartisipasi dalam rencana karya Allah bagi keluarga kita melalui kesetiaan kita sehari-hari di dalam keluarga. Mari kita benar-benar hadir di dalam pergumulan keluarga atau pergumulan anggota keluarga kita. Kita hadirkan cinta kasih Allah yang menjadi dasar keluarga kita. Saat ini Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengambil komitmen kembali
untuk setia di dalam keluarga. Kita setia untuk menikmati hasrat atau cinta kasih dari Tuhan. Dan kita setia mewujudkannya dalam relasi keluarga kita. Meski gelombang badai hidup coba untuk menghalangi, tetapi kuasa Tuhan, cinta kasih Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Sekali lagi, ketika kita mau mengandalkannya, ketika kita mau setia untuk hadir di dalam keluarga kita. Saya akan mengajak kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu. Semoga suaranya bisa terdengar Bapak Ibu semua. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, oh God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan bersehati, Berjanji setia sampai akhir, mengasihimu, Yesus. bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needing us as one. Great is your unfailing love. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
Amin. Terima kasih Ibu Nike atas waktu dan pelayanannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan pelayanan beserta keluarga. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan dengarkan pengumuman. Kami persilakan kepada Mbak Retno yang akan membacakan. Baik, terima kasih Bu Mega. Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Yunike Alfonsiani dan juga pelayanan Bu Mega dan juga seluruh tim yang terlibat melayani pada Jumat ini. Kiranya semakin diberkati dan semakin diperluas kapasitas pelayanannya Bapak dan Ibu Saudara semua. Kami bacakan kehadiran untuk ibadah pada Jumat pekan yang lalu sebanyak 68 melalui Zoom dan 11 orang melalui YouTube. Puji Tuhan, selama sepekan ini kami di tim doa mendengar ada banyak sekali kesaksian dari saudara-saudara kita yang Tuhan sudah jawab doanya tepat pada waktunya Tuhan ya. Ada yang akhirnya suaminya boleh lolos untuk menjadi CPNS setelah sekian lama menunggu. Kemudian ada juga saudari kita yang akhirnya bisa mendapat rumah sakit yang terbaik dengan pelayanan yang terbaik sehingga boleh dikuatkan untuk dengan sabar menjalani seluruh proses pengobatan. Kemudian juga kita mengucap syukur untuk pertambahan usia dari saudara-saudari kita di seluruh Indonesia. Semoga di usia yang baru, ada berkat yang baru, ada terobosan yang Tuhan buat yang baru, kesempatan yang baru, dan juga penggenapan janji-janji Tuhan yang semakin banyak dinyatakan. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Iya. Puji Tuhan juga Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa berkat doa kita semua, kasus COVID di banyak wilayah di Indonesia sudah mulai menurun, tetapi tentu kita tahu bahwa perjuangan belum selesai, kita harus tetap disiplin menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Ya Bapak Ibu, dan kemudian kita juga sama-sama nanti akan mendukung dalam doa untuk suami dari Ibu Tarida, Bapak Richard Sirait yang rencananya akan menjalani operasi tulang belakang hari Senin tanggal 20 September minggu depan di Rumah Sakit IMC Tangerang. Kiranya Tuhan berikan kondisi yang terbaik dan Tuhan juga memberkati, mengurapi seluruh dokter, perawat, tenaga medis yang akan menangani operasinya. Kemudian kami akan melaporkan persembahan ibadah pada Jumat 10 September sebesar Rp570.000 dan selama ibadah daring, jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening Persekutuan Doa PPS atas nama Ibu Dewi Rismaya Marpaung dengan nomor rekening 1257 0100 7539 507 atau bisa juga melalui OVO dengan nomor 0812 8019 002. Demikian Bapak dan Ibu warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Bu Mega. Ya, terima kasih Mbak Retno. Tuhan Yesus juga memberkati pelayananmu. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan tadi tentang Ruth ya. Happy ending tapi Ruth ini ya. Karena akhirnya Ruth menikah dengan Boas ya. Pemilik ladang kebun dan dipercaya menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kisahnya diangkat di Alkitab? Kita percaya dan imani saja kisahnya. Kita bawa dalam kehidupan kita masing-masing untuk tetap setia. Kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan naikkan pujian. Siapa yang berpegang pada firman Tuhan dan setia akan berbahagia. Percayalah, pasti akan bahagia. Kisah Ruth sudah menjadi contoh buat kita semua. Kita naikkan pujian ini. Setelah pujian ini dinyanyikan, kami persilakan Ibu Yunike untuk membawakan doa penutup dan doa berkat buat kita semua. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan
dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bila kita sedih, hidup kita pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Ya, mari Bapak Ibu semua kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas setiap firman yang boleh Engkau tanamkan dalam hati kami. Dan pimpin kami dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga pada akhirnya kesetiaan yang boleh kami lakukan pada hari ini, dan pada hari-hari di depannya Tuhan, boleh menjadi bagian dari rencana besar Tuhan, rencana kebaikan Tuhan bagi dunia ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak mendoakan beberapa pokok doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk presiden dan seluruh jajarannya, untuk para pemimpin dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, baik sipil maupun militer. Tuhan pakai mereka di dalam membuat keputusan-keputusan, membuat kebijakan-kebijakan, ataupun dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Engkau yang berikan hikmat kepada mereka ya Tuhan. Kiranya melalui kehadiran mereka yang boleh Engkau izinkan di dalam kedudukan tersebut, boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa kami maupun bagi dunia ini. Ya Tuhan, juga pakailah kami sebagai masyarakat untuk juga turut serta berpartisipasi di dalam rencana baik Tuhan bagi bangsa kami.
Pakailah kami ya Tuhan untuk menghadirkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari keadilan dan kedamaian dan kesejahteraan yang Kau inginkan kami hadirkan. Dan oleh karena itu kami membutuhkan cinta kasih Tuhan di dalam kami yang boleh kami wujudkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap tenaga medis yang masih berjuang di garis terdepan ya Tuhan. Tuhan jaga dan Tuhan beri mereka hikmat, kesehatan, serta kekuatan di dalam mereka melakukan tugasnya masing-masing. Engkau yang pakai mereka, Engkau juga yang berikan mereka kekuatan di dalam mereka menjalani kehidupannya. Dan Tuhan, biarlah apa yang boleh mereka tabur juga boleh akhirnya mereka tuai dalam kebahagiaan dan rasa syukur di dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga senantiasa mau berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Di tengah berbagai permasalahan yang ada, baik pandemi ini maupun berbagai permasalahan lainnya, Engkau yang pimpin bangsa kami ini ya Tuhan, sehingga orang-orang yang boleh Engkau pakai, boleh membawa kesejahteraan bagi bangsa kami dan boleh membawa pemulihan. Juga kami sebagai anak-anak Tuhan yang boleh senantiasa Engkau ajarkan kami untuk senantiasa juga menghadirkan kasih setia Tuhan di dalam bangsa kami ini. Ya Tuhan, Engkau pimpin bangsa ini dalam masa-masa pemulihannya. Juga untuk setiap masyarakat agar boleh disiplin menjalankan protokol kesehatan, juga untuk keamanan di pelosok negeri saat ini. Engkau yang pimpin setiap orang, setiap aparat yang terlibat di dalam penanganan setiap kasus ataupun setiap kejadian yang boleh terjadi ini ya Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami sebagai masyarakat juga untuk senantiasa selalu berpengharapan di dalam Tuhan akan apa yang baik bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa, kami teringat anak-anak kami, adik-adik kami yang akan menjalankan sekolah tatap muka. Tuhan sertai setiap prosesnya, setiap guru-guru dan setiap pimpinan sekolah yang terlibat dalam merancang progresnya, dan juga untuk anak-anak yang Engkau telah berikan kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Tuhan, berikanlah semuanya kesehatan, kekuatan, serta hikmat di dalam proses ini ya Tuhan, sehingga nanti proses blended learning tersebut boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya setiap anak-anak Tuhan, setiap juga guru-guru boleh menjalankannya dengan baik, dan semua boleh menerima pendidikan yang layak ya Tuhan, dan pada akhirnya setiap pendidikan yang layak itu boleh menjadi untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga teringat akan pimpinan BPS dari pusat sampai ke daerah. Tuhan juga berikan hikmat untuk memimpin. Juga Tuhan berikanlah kesehatan. Engkau berikanlah juga hikmat Tuhan untuk para pemimpin kami agar setiap keputusan yang boleh diambil adalah keputusan yang terbaik. Keputusan yang boleh benar-benar menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi BPS ini juga ya Tuhan, dan pada akhirnya boleh berguna bagi masyarakat yang lebih luas lagi. Kami percaya jika cinta kasih Tuhan boleh dirasakan oleh setiap kami juga, para pemimpin maupun para karyawan yang ada di sini, cinta kasih Tuhan itu jugalah yang boleh kami pancarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan ya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami berdoa untuk kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi Bapak Monang Sitorus, bagi Ibu Harmawanti Marhaini, Ibu Herlina, Ibu Dia, istri dari Bapak Hari Bagindo, dan seluruh keluarga besar Persekutuan Doa BPS yang sedang sakit ya Tuhan. Tuhan, berikanlah pengharapan dan pemulihan di dalam situasi yang mungkin tidak enak yang sedang mereka hadapi. Kiranya pengharapan dari Tuhan dan sukacita dari Tuhan memampukan mereka untuk kuat kembali dan untuk pulih dari setiap sakitnya. Dan kami yakin ya Tuhan, setiap sakit yang boleh Engkau hadirkan bagi kami adalah sebuah rencana Tuhan agar kami juga belajar untuk semakin merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kiranya keluarga juga yang boleh mendampingi, boleh diberikan kesehatan dan kekuatan. Pada akhirnya Tuhan, semua boleh sekali lagi merasakan penyembuhan yang berasal daripada Tuhan saja. Dan pada akhirnya cinta kasih Tuhan yang boleh dipancarkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan ya Tuhan, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kami bersyukur untuk setiap 1 tahun yang boleh Engkau berikan kepada mereka ya Tuhan. Masih panjang tahun-tahun ke depan, Engkau yang berikan berkat dan hikmat Tuhan di dalam tahun-tahun ke depan yang boleh mereka jalani.
Kiranya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga boleh semakin berhikmat dan selalu berpengharapan kepada Tuhan dan berpegang pada setiap firman Tuhan yang boleh Engkau tabur di dalam hati mereka masing-masing. Dan pada akhirnya hidup mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar mereka, ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap persembahan yang boleh masuk pada hari ini maupun pada hari-hari sebelumnya. Engkau berkati setiap pengelolanya agar boleh mengelola persembahan itu dengan baik dan boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk menghadirkan kesejahteraan bagi setiap yang membutuhkan, ya Tuhan. Inilah doa-doa kami, ya Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan dengarkanlah doa kami. Inilah kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang sebentar akan meninggalkan ruang Zoom ini dan kembali untuk menjalankan pekerjaan kami masing-masing. Dan jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang setia dalam pekerjaan, setia di dalam keluarga, dan setia di dalam Tuhan yang paling utama, ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan yang senantiasa menyinari kehidupan kami. Kasih setia Tuhan yang boleh menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memancarkan berkat Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, mohon izin untuk membuka kameranya. Kita akan abadikan ibadah kita siang hari ini. Sementara host mengabadikan kamera kita masing-masing. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Kita akan ketemu lagi Jumat besok, ya, Jumat depan. Ya, selamat melanjutkan karya-karya Bapak Ibu kembali. Tetap jalankan protokol kesehatan. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.